Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh pemirsa kaum muslimin wal muslimat di Nusantara ini, sebelumnya marilah kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama kita bersyukur kondisi kita pada hari ini, pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan dengan baik menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini saya ingin menyampaikan amalan-amalan yang diajarkan atau disunahkan oleh Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita, yaitu amalan-amalan di akhir bulan Ramadan. Namun sebelumnya, mari kita sebentar saja berintrospeksi diri sejauh mana kita mampu menjalani bulan Ramadan ini sehingga itu bisa membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jangan sampai puasa kita di bulan Ramadan ini puasanya seperti puasanya ular ketika dia merubah bentuknya. Ketika ular berubah bentuknya menjadi, atau dalam bahasa Jawanya melungsungi, itu masih berupa wujud ular. Sihirnya adalah artinya apa? Artinya masih banyak orang yang merasa ketakutan bila menjadi seperti puasanya seperti puasanya ular. Akan tetapi apabila kita puasanya seperti puasanya ular, ketika dia sangat ditakuti oleh orang, dilihat menakutkan, dilihat menjijikkan, tetapi ketika berpuasa beberapa waktu yang dilakukan sehingga dia menjadi kebobong dan menjadi kupu, sehingga banyak orang-orang yang sangat suka mencintai kupu tersebut. Artinya kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, orang yang berislam, seharusnya bisa menyontoh seperti itu. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita puasa sehingga kita keluar di bulan Ramadan, kita sudah menjadi orang yang lebih baik, lebih sangat dicintai oleh orang-orang, bukan menjadi orang yang sangat ditakuti orang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama yaitu amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi, yaitu beriktikaf di bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami. Barang siapa yang beriktikaf dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan bahwa beriktikaf di akhir bulan Ramadan merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, beriktikaf di akhir bulan Ramadan adalah bentuk ibadah yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriktikaf kita secara sukarela mengisolasi diri kita dari dunia luar, menghabiskan waktu kita beribadah kepada Allah dengan memperbanyak zikir, bacaan Al-Quran, doa, merenungkan makna ibadah kita.
Dengan demikian kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita sungguh-sungguh mencintainya dan ingin mendekatkan diri kepadanya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Abbas bahwa Rasulullah menjelaskan berkaitan dengan orang yang beriktikaf, ia berdiam diri dari dosa-dosa dan dialirkan baginya kebaikan seperti orang-orang yang melakukan semua kebaikan. Kedua, beriktikaf di akhir bulan Ramadan adalah kesempatan kita memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan di akhir bulan tersebut terdapat malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dengan beriktikaf di akhir bulan Ramadan, kita dapat memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak amal ibadah kita, berdoa, bertaubat, serta meraih keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beriktikaf di akhir bulan Ramadan juga dapat menjadikan sarana untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Hadis yang menjadi dalil kultum ini menyebutkan bahwa barang siapa yang beriktikaf dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosa diampuni. Oleh karena itu, beriktikaf di akhir bulan Ramadan dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah dan membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita perbuat serta memperoleh pengampunannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Keempat, beriktikaf di akhir bulan Ramadan juga dapat membantu kita memperkuat iman dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghabiskan waktu dan beriktikaf, kita dapat fokus dalam beribadah, merenungkan makna ibadah kita. Hal ini dapat membantu kita untuk merenungkan tentang kesabaran, Allah mengenang nikmat-nikmatnya, serta memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam. Dengan demikian, beriktikaf di akhir bulan Ramadan dapat membantu kita untuk memperkuat iman kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat bahwa beriktikaf bukanlah ibadah yang diwajibkan, tetapi merupakan ibadah sunnah. Oleh karena itu, kita harus melakukannya dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan mengharap pahala dari Allah semata, bukan untuk mencari popularitas akan dipuji dari manusia. Beriktikaf juga harus dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memperhatikan adab-adab beriktikaf seperti menjaga kesucian masjid, berperilaku baik, dan menjaga kerukunan dengan sesama jamaah yang juga beriktikaf. Di akhir bulan Ramadan, ketika kita merasa lelah atau terkadang kurang semangat dalam menjalani ibadah, beriktikaf dapat menjadi bentuk penyegaran spiritual bagi kita dengan merenungkan makna hadis tentang keutamaan beriktikaf di akhir bulan Ramadan. Kita dapat memotivasi diri untuk beriktikaf penuh keimanan, harapan, dan kesungguhan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian semoga kita semua dapat memahami dan mengamalkan sunnah beriktikaf sebagai bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, serta mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang ada di Nusantara ini. Dari saya akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.